Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Setiap rumah sakit menyimpan cerita, bukan hanya tentang kehidupan yang diselamatkan, tapi juga tentang kematian yang tidak tenang. Di Indonesia, ada satu nama yang begitu ikonik di dunia urban legend, yaitu Suster Ngesot. Sosok perempuan bergaun putih, berseragam perawat, dengan wajah pucat, dan cara berjalan yang menyeret tubuhnya di lantai. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia disebut Suster Ngesot? Dan, apakah kisah ini hanya sekadar cerita hantu? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar terjadi di balik tembok rumah sakit tua? Dalam video ini, kita akan menyelami legenda menyeramkan ini, dari asal-usulnya yang tragis, tempat-tempat berhantu yang dikaitkan dengannya, hingga kisah nyata yang membuat siapapun merinding hanya dengan mendengarnya. Siapkan dirimu, karena kita akan membuka kembali luka lama dari salah satu urban legend paling menyeramkan yang pernah ada di Indonesia. Suster Ngesot. Asal-usul Suster Ngesot. Ada kisah yang begitu kelam, hingga tak satu pun institusi ingin mengakuinya. Tidak tercatat dalam sejarah, tidak ditemukan dalam arsip resmi rumah sakit, dan tidak disebutkan dalam pelatihan tenaga medis manapun. Namun, di balik sunyinya lorong-lorong rumah sakit tua, kisah ini terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, dari suster baru kepada seniornya, dari pasien ke keluarganya, dan dari penjaga malam ke siapa saja yang mau mendengarkan. Legenda ini dipercaya bermula di era kolonial sekitar tahun 1930 hingga awal tahun 1940-an. Pada masa itu, rumah sakit besar dikelola oleh dokter-dokter Belanda, Jepang, atau elit lokal kaya yang bekerja sama dengan penjajah. Rumah sakit bukan hanya tempat penyembuhan, ia juga menjadi panggung bagi ketimpangan kekuasaan. Disitulah kisah seorang suster muda bermula. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Ada yang menyebutnya Rukmini, ada pula yang menyebut Maria atau Ida, tapi semuanya hanya dugaan. Yang pasti, dia dikenal baik, ramah pada pasien, rajin, dan sangat berdedikasi. Tapi justru karena kebaikannya, dia menjadi sasaran kejahatan. Suatu malam, saat tugas jaga malam, ia dipanggil oleh seorang dokter senior. Alasannya, untuk memeriksa kondisi pasien baru, tapi tak ada pasien di ruang itu. Yang terjadi di ruangan itu, hanya Tuhan dan pelaku yang tahu pasti. Namun dari cerita yang terus hidup, sang suster disiksa, diperkaos, dan saat ia mencoba melawan, pelaku menghancurkan kedua kakinya dengan brutal. Kemudian, tubuhnya dibuang ke ruang bawah tanah. Dibiarkan begitu saja, tak bisa bergerak. Namun dia masih hidup. Dia mencoba bertahan, menyeret dirinya perlahan, menyusuri lantai rumah sakit yang dingin dan keras. Setiap seretan disertai darah, setiap nafas adalah derita. Itulah awal mula dia disebut Suster Ngesot. Keesokan harinya, jasadnya ditemukan oleh cleaning service, tapi bukannya diselidiki. Kasus ini justru ditutup. Rumah sakit menyuruh semua staf bungkam. Tidak ada laporan ke polisi, tidak ada investigasi, tidak ada pemakaman. Dalam diam, sebuah tragedi dikubur hidup-hidup. Tapi tragedi yang dikubur tanpa keadilan akan kembali sebagai kutukan. Tahun 1984, seorang satpam rumah sakit mengalami gangguan mental setelah patroli malam. Ia ditemukan keesokan harinya, duduk menggigil, hanya berkata berulang-ulang, "Dia ngesot. Dia jalan ke arah saya. Dia lihat saya." Setelah kejadian itu, lorong rumah sakit ditutup permanen, tapi suara seretan tetap terdengar. Setelah reformasi,
Cerita ini semakin menyebar, sekolah, asrama, rumah sakit, bahkan hotel lama, semuanya punya versinya sendiri. Suster Ngesot bukan hanya arwah penasaran, ia telah berubah menjadi simbol ketakutan, penderitaan, dan trauma yang tak pernah selesai. Ada yang bilang ini cuma mitos, bahwa cerita ini hanya alat untuk menakut-nakuti perawat baru atau pasien yang bandel. Tapi, jika ini hanya cerita, kenapa begitu banyak tempat yang mengaku pernah melihatnya? Kenapa semua versi cerita selalu punya satu kesamaan? Suara seretan dan sosok perempuan berseragam putih merangkak dalam gelap. Mungkin ia masih mencari keadilan. Atau mungkin ia hanya ingin ditemani di lorong sepi itu. Kenapa disebut Suster Ngesot? Dalam dunia mistis Indonesia, nama Suster Ngesot bukan hanya sekadar legenda. Ia adalah simbol. Simbol dari rasa takut paling dalam yang kita miliki tentang ruang tertutup, trauma, kekerasan, dan kehadiran yang tidak terlihat, namun selalu dekat. Secara bahasa, kata ngesot berasal dari bahasa Jawa yang artinya bergerak dengan menyeret tubuh di lantai, karena kedua kaki tidak mampu digunakan untuk berjalan. Gerakan ini pelan, berat, dan penuh penderitaan. Dan seperti itulah, menurut kesaksian banyak orang, cara arwah ini bergerak. Menurut cerita rakyat, Suster Ngesot adalah seorang perawat yang mengalami kekerasan brutal hingga kakinya hancur. Ia dibiarkan begitu saja, terluka dan tidak mampu berjalan. Namun sebelum ajal menjemput, ia tetap berusaha merangkak, menyeret tubuhnya untuk bertahan hidup. Dan disinilah nama itu lahir. Dari penderitaan, dari luka yang tak pernah ditutup, Suster Ngesot menggabungkan dua hal yang paling mengganggu dalam cerita horor: kematian yang tidak wajar dan cara bergerak yang tidak manusiawi. Kita merasa tidak nyaman karena gerakannya melawan logika tubuh manusia. Karena manusia tidak seharusnya berjalan dengan cara itu. Menariknya, meskipun tak ada catatan resmi tentang sosok ini, laporan-laporan penampakan Suster Ngesot selalu memiliki pola yang serupa. Ciri umum penampakan Suster Ngesot: seorang perempuan mengenakan seragam suster, biasanya putih atau sedikit kekuningan karena usia. Wajahnya tertutup rambut atau rusak parah. Ia muncul di lorong rumah sakit, kamar mandi umum, atau gedung kosong. Dan yang paling pasti, ia tidak berdiri, ia bergerak dengan ngesot. Di Jakarta, ada beberapa rumah sakit yang terkenal ada penampakan Suster Ngesot. Perawat-perawat lama konon masih menyarankan agar lorong tertentu tidak dilewati sendirian saat malam. Bandung punya versi horornya sendiri. Beberapa hotel tua di pusat kota dan bahkan penginapan di kawasan pantai selatan dikabarkan menjadi tempat favorit penampakan Suster Ngesot. Suster Ngesot juga menghantui banyak sekolah asrama dan pondok pesantren. Biasanya muncul saat uji nyali pukul 12 malam di lorong belakang atau gudang yang sudah lama tak dipakai. Yang menyeramkan, beberapa siswa mengaku mencium bau amis atau obat antiseptik kuat sebelum sosok itu muncul. Di Kalimantan dan Sumatera, cerita sedikit berbeda. Suster Ngesot sering digambarkan sebagai penunggu klinik bidan tua atau puskesmas lama yang terbengkalai. Mereka percaya roh suster itu tidak hanya gentayangan, tapi juga menjaga tempat itu agar tidak diganggu. Jika ada yang mengotori atau bercanda seenaknya, ia akan menampakkan diri. Popularitas Suster Ngesot memuncak di awal tahun 2000-an. Film, sinetron, bahkan acara TV horor menjadikannya tokoh utama. Namun, makin sering disebut, makin banyak pula laporan penampakan baru, seolah cerita yang sering diceritakan akhirnya jadi nyata. Psikolog menyebut ini sebagai urban fear response. Ketika tubuh berada di tempat asing, gelap, dan sunyi,
Otak kita menciptakan ketakutan. Tapi bagaimana jika lebih dari itu? Bagaimana jika cerita ini awalnya nyata, lalu kita terus hidupkan lewat rasa takut kolektif? Bayangkan kamu bekerja malam, lorong kosong, semua orang sudah pulang. Lalu kamu mendengar suara mendekat dari lorong belakang, dan kamu sadar kamu tidak sendiri. Jangan coba-coba panggil namanya di tempat gelap. Jangan tantang dia datang, karena mungkin dia masih mencari siapa yang menyakitinya, atau dia hanya ingin satu hal: menemani kamu malam ini. Penampakan dan kisah nyata. Selama ini, Suster Ngesot dikenal sebagai legenda. Namun, legenda akan tetap hidup selama masih ada yang menjadi saksinya. Dan malam ini, kalian akan mendengar kisah nyata dari mereka yang bertemu langsung dengan sosok menyeramkan itu. Kisah ini bukan karangan, bukan cerita hantu biasa, tapi pengalaman hidup yang masih menghantui mereka hingga hari ini. Kisah Satpam ketemu Suster Ngesot. Waktu itu saya masih muda, umur 23, baru 2 bulan kerja sebagai satpam di rumah sakit itu. Salah satu rumah sakit tua di daerah Depok, bangunannya zaman Belanda, lorong-lorongnya panjang, dan malam hari, aduh, serem banget. Tapi saya pikir, biasa aja, namanya juga kerja malam, pasti sepi. Saya salah besar. Malam itu, sekitar jam 1.30 pagi, saya lagi patroli di lorong belakang, yang katanya bekas ruang operasi zaman dulu. Di situ memang sepi, sudah gak dipakai lagi. Pas saya nyalain senter ke pojok lorong, saya lihat ada sesuatu kayak kain putih panjang, kayak baju suster, tapi kayak bekas lumpur. Saya kira itu cuma kain kotor jatuh. Saya jalan pelan ke arahnya. Tiba-tiba ada suara. Awalnya pelan, tapi makin jelas. Dan saya sadar, kain putih tadi bukan diam, dia bergerak. Dia ngesot ke arah saya. Dia keluar dari balik dinding, mukanya. Ya ampun, mukanya rusak. Matanya cuma satu, yang satunya bolong, berdarah, bajunya kayak baju perawat. Tapi sobek, kotor, berdarah. Yang bikin saya gak bisa lari. Dia senyum ke saya. Senyumnya kayak bukan manusia. Sudut mulutnya robek sampai ke pipi, dan matanya, yang satu itu, natap langsung ke saya. Saya pengen lari, tapi kaki saya gak bisa gerak. Dia makin dekat. Makin dekat, suaranya makin kencang. Lalu, dia berhenti di depan saya. Dan dia bisik, "Kembalikan anakku." Itu suara paling dingin yang pernah saya dengar. Saya langsung pingsan. Pas saya bangun, saya udah ada di ruang medis. Katanya saya ditemukan tergeletak, luka di kepala, kayak jatuh. Tapi anehnya, baju saya basah darah. Dan semua CCTV malam itu mati. Waktu saya cerita ke kepala keamanan, dia cuma bilang, "Kamu orang keempat yang ngalamin itu di bulan ini." Dan sejak malam itu, saya gak pernah kerja malam lagi. Kisah Lisa mahasiswa yang ngekos. Suster Ngesot muncul di Cermi. Saya baru pindah ke kos itu, kamar paling pojok, dekat tangga belakang. Katanya, dulu sempat dipakai seorang suster yang kuliah di akademi perawat dekat situ. Malam pertama, jam 2 pagi, saya kebangun karena suara tangisan pelan dari kamar mandi. Saya kira itu tetangga kamar. Tapi suaranya dari dalam kamar mandi saya. Pas saya buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi cerminnya berembun. Padahal saya belum mandi. Dan di cermin itu ada bekas tulisan. Tulisan jari. "Kembalikan darahku."
Pas saya lap cermin itu, saya lihat bayangan perempuan di belakang saya. Tapi pas saya noleh, gak ada siapa-siapa. Dan mulai malam itu, tiap jam 2 pagi, suara tangisan itu selalu datang sampai saya pindah kos sebulan kemudian. Kisah petugas lift mall yang bertemu suster ngesot di tangga darurat mall. Saya sering jaga malam. Tangga darurat itu paling sepi, tapi malam itu saya dengar suara langkah ngesot dari bawah. Saya kira orang mabuk. Tapi pas saya turun, saya lihat suster ngelihat saya dari bawah tangga, muka penuh darah, badan setengah hancur, dan tangannya kayak habis diseret. Dia naik pelan, ngesot tangga demi tangga. Saya langsung lari, tapi seminggu setelah itu, saya demam tinggi dan mimpi dia datang ke kamar saya. Dia duduk di ujung kasur saya dan berbisik, Kamu harus bantu aku keluar dari sini. Trauma visual bisa membuat seseorang mengalami distorsi persepsi, tapi bila saksi-saksi tidak saling kenal, waktu dan tempat berbeda, lalu semuanya melihat sosok yang sama, itu harus kita pertanyakan secara serius. Suster ngesot adalah simbol dendam, ketidakadilan, dan ketika terlalu banyak orang mendengar kisahnya, menyebarkannya, membicarakannya, energi itu jadi hidup. Dia gak lagi butuh tempat. Dia bisa muncul di mana saja. Para korban telah berbicara. Mereka bukan pembuat cerita. Mereka adalah orang-orang biasa yang hidupnya berubah setelah malam itu. Setiap kisah, satu benang merah. Suster ngesot tidak hanya legenda, dia adalah kenyataan. Dan mungkin saat ini, dia sedang mendekat kepadamu. Ritual dan pantangan. Jangan pernah lakukan ini kalau tidak mau ditemui suster ngesot. Kita sudah mendengar kisah-kisah nyata yang mencekam. Suster ngesot, sebuah nama yang membuat siapapun merinding, sebuah wujud yang mencari keadilan, dan sebuah teror yang tidak mengenal batas. Tapi, tahukah kalian bahwa ada cara untuk memanggilnya? Dan lebih mengerikannya lagi, ada cara untuk mengusirnya. Malam ini, kita akan membuka tabir yang lebih gelap dari cerita yang sudah kalian dengar sebelumnya. Apa yang harus kalian lakukan jika kalian ingin memanggilnya? Apa yang harus kalian hindari jika tidak ingin ditemui oleh suster ngesot yang tak terhitung jumlahnya itu? Dan yang paling penting, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengusirnya dari hidup kalian? Beberapa orang mencari suster ngesot karena mereka ingin menguji nyali. Ada juga yang sengaja memanggilnya untuk tujuan tertentu, seperti mencari jawab atas misteri atau bahkan sekadar iseng. Namun, ada juga yang memanggilnya dengan niat yang lebih gelap, seperti untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan cara yang sangat berbahaya. Memanggil suster ngesot bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Jika kalian tidak hati-hati, dia bisa datang tanpa diundang, dan saat dia datang, dia tidak pergi begitu saja. Berikut adalah ritual yang katanya bisa memanggil suster ngesot. Namun, peringatan keras. Jangan pernah mencoba ini jika kalian tidak siap menghadapi konsekuensinya. Ritual pertama memerlukan tempat yang terisolasi dan memiliki energi negatif yang kuat. Tempat tersebut harus memiliki sejarah kelam atau bisa berupa rumah sakit tua, rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan, atau tempat-tempat dengan cerita kelam tentang kematian atau kecelakaan. Jangan sekali-sekali mencoba ritual ini di tempat yang tidak memiliki aura atau sejarah kelam, karena tempat yang tidak memiliki kehidupan justru bisa menarik perhatian yang lebih buruk. Pilih tempat yang sesuai dengan kisahnya, dan jangan pernah melakukannya di rumah kalian sendiri. Langkah kedua, persiapkan alat-alat ritual. Berikutnya, kalian memerlukan alat-alat tertentu
untuk melakukan ritual ini. Paling tidak, kalian memerlukan 1. Lilin hitam untuk menarik energi gelap dan memperkuat fokus. 2. Cermin kecil untuk memfokuskan energi dan sebagai saluran bagi suster Nesot untuk muncul. 3. Garam untuk menjaga energi negatif tidak menguasai tempat yang kalian pilih. 4. Kertas dan pena untuk menulis nama kalian dan tujuan kalian memanggilnya. 5. Bunga melati, bunga yang dianggap mampu membuka pintu dunia gaib. Alat-alat ini harus dipersiapkan dengan cermat dan jangan ada yang terlewatkan. Setiap benda memiliki energi dan fungsinya masing-masing dalam ritual ini. Langkah ketiga, waktu yang tepat. Ritual ini hanya bisa dilakukan pada tengah malam, sekitar jam 12 hingga 3 pagi. Kenapa? Karena pada waktu ini, energi gaib paling kuat dan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan alam lain. Pada jam-jam ini, Suster Nesot dikatakan berada dalam keadaan paling aktif, mencari orang yang mengganggu kenyamanan dunia gaibnya. Langkah keempat, mulai ritual. Setelah semua persiapan, kalian harus memulai ritual ini dengan mematikan semua lampu. Hanya lilin hitam yang boleh menyala. Kemudian, letakkan cermin di depan kalian, arahkan agar cermin tersebut bisa menangkap bayangan kalian. Mulailah dengan membaca mantra ini dengan suara yang jelas, namun tidak terlalu keras. Ulangi mantra ini 3 kali. Suster Nesot, datanglah padaku. Aku memanggilmu, aku menantimu. Bawa aku pada dunia yang tak terlihat. Buka jalanmu, bawa langkahmu ke sini. Saat kalian mengucapkan mantra ini, perhatikan setiap detail di sekitar kalian. Jika kalian merasa ada sesuatu yang tidak wajar, seperti angin dingin atau bau busuk, segera berhenti. Itu adalah tanda bahwa dia sudah mulai datang. Pantangan dalam ritual. Namun, ada pantangan-pantangan yang harus kalian ingat jika tidak ingin terperangkap dalam teror yang lebih besar. 1. Jangan mencoba memanggil jika tidak siap menghadapinya. Suster Nesot bukanlah entitas yang bisa kalian kendalikan. Jangan pernah mencoba ritual ini tanpa persiapan mental yang matang. Jika kalian melakukannya hanya karena penasaran, kalian akan menghadapi konsekuensinya. 2. Jangan lihat ke mata Suster Nesot. Jika dia muncul di depan kalian, jangan sekali-kali menatap matanya terlalu lama. Matanya bisa membekukan jiwa dan membuat kalian tak bisa bergerak. Begitu kalian terperangkap dalam tatapannya, kalian mungkin tak akan pernah bisa keluar dari kehadirannya. 3. Jangan pernah mencoba mengusirnya dengan cara yang salah. Banyak yang berpikir bisa mengusirnya dengan cara yang salah. Jangan mencoba menantangnya atau berkata kasar padanya, itu akan membuatnya semakin marah. Sebaliknya, lakukan yang sebaliknya, gunakan cara yang lembut dan penuh rasa hormat. Mengusir Suster Nesot. Tapi apa yang terjadi jika kalian sudah terperangkap oleh Suster Nesot? Bagaimana kalian bisa mengusirnya? 1. Berdoa dengan keyakinan. Suster Nesot tidak bisa bertahan lama dengan energi positif. Oleh karena itu, doa yang tulus adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengusirnya. Berdoalah dengan keyakinan penuh dan nyatakan niat untuk membebaskan diri dari teror. 2. Menggunakan garam laut. Garam laut dianggap sebagai pelindung dari energi negatif. Taburkan garam laut di sekitar kalian dalam lingkaran yang besar. Garam akan membentuk pelindung spiritual yang kuat. Ritual ini bukanlah permainan. Meskipun ada yang menganggapnya sebagai tantangan atau hanya ingin mencoba keseraman itu. Tapi jangan pernah lupa bahwa apa yang kalian panggil bisa datang lebih dari yang kalian harapkan. Dan jika dia datang, tidak akan mudah mengusirnya. Jika kalian berani, terus ikuti kisah kami. Karena malam belum berakhir. Suster Nesot dan misteri kematian. Mengungkap fakta yang tersembunyi. Kita sudah mendengar kisah-kisah mengerikan tentang Suster Nesot. Banyak yang percaya
Dia adalah wujud arwah penasaran, sosok yang menghantui tempat-tempat penuh kegelapan dan misteri. Namun, apa sebenarnya yang terjadi di balik kematian tragis yang melahirkan legenda ini? Banyak orang beranggapan bahwa Suster Ngesot hanyalah sebuah cerita hantu yang menyeramkan, tapi beberapa orang lain meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian para suster di rumah sakit yang legendaris ini? Mengapa mereka memilih untuk terjebak di antara dunia hidup dan mati? Dan apakah ada fakta tersembunyi yang belum terungkap? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus kembali ke masa lalu, ke tempat yang dulunya dipenuhi dengan kehidupan. Rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota Jakarta ini konon pernah menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak pernah terungkap. Rumah sakit ini dulunya adalah salah satu rumah sakit paling terkenal di Jakarta yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Namun, setelah Perang Dunia II berakhir, rumah sakit ini mengalami perubahan besar-besaran. Banyak perawat dan suster yang bekerja di sini. Namun sebuah tragedi besar mengguncang rumah sakit tersebut. Ada yang mengatakan pada tahun 1950-an. Sebuah kecelakaan besar terjadi di ruang rumah sakit bagian belakang yang mengakibatkan banyak perawat kehilangan nyawa. Pada malam yang gelap itu, beberapa perawat yang sedang berjaga di ruang belakang mendengar suara langkah kaki yang aneh. Suara itu semakin mendekat dan tiba-tiba, salah satu dari mereka ditemukan tewas dalam posisi yang mengerikan, seolah-olah terseret dari tempat tidur ke lorong rumah sakit. Dua perawat lainnya ditemukan dalam kondisi yang sama, namun yang lebih mengerikan, mereka ditemukan tanpa ada tanda-tanda luka fisik yang jelas, hanya darah yang berceceran di sekitar tubuh mereka, seolah-olah mereka telah diseret dari dalam ruangan menuju tempat kematian mereka. Peristiwa itu membuat pihak rumah sakit menjadi kebingungan. Banyak yang mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Para perawat yang selamat dari insiden tersebut sering melaporkan kejadian aneh, seperti melihat sosok perempuan dengan wajah penuh luka dan pakaian suster yang kotor berjalan ngesot di lorong rumah sakit pada malam hari. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh pihak berwenang, namun hasilnya justru semakin membingungkan. Polisi menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, bahkan para suster yang menjadi saksi mata mengatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan dan jeritan pada malam sebelum kejadian, namun tidak ada yang berani melapor atau mengungkapkan apa yang mereka dengar. Menurut laporan yang tidak pernah dipublikasikan, ada seorang suster yang mengaku melihat bayangan sosok perempuan mengenakan pakaian perawat putih berdarah, berjalan pelan di lorong gelap dengan tangan terentang ke depan seperti meminta tolong. Namun, misteri yang lebih besar datang setelah kejadian itu. Banyak orang yang tidak terlibat langsung dalam tragedi ini, namun melaporkan penampakan yang serupa dengan suster yang terperangkap. Mereka menyebutnya Suster Ngesot. Sosok ini tidak hanya menghantui rumah sakit tersebut, namun juga rumah-rumah yang berada di sekitar area rumah sakit hingga seluruh kota. Menurut saksi, Suster Ngesot biasanya hanya muncul pada malam hari dengan wajah yang penuh luka dan tubuh yang terputus. Dia merangkap dan mencari korban. Beberapa orang yang mengalami pertemuan langsung dengan Suster Ngesot merasa kehilangan kesadaran setelah melihatnya, dan tak jarang mereka yang terjaga di malam hari merasa tubuhnya terikat oleh suatu kekuatan yang tak terlihat. Penyelidikan paranormal dan ahli spiritual. Dari hasil penyelidikan saya meyakini bahwa Suster Ngesot bukanlah sekadar arwah penasaran. Sosok ini adalah hasil dari energi kematian yang begitu kuat, yang terbentuk dari kekuatan emosi yang tertahan, seperti kemarahan, sakit hati, atau bahkan dendam yang tak terselesaikan. Jadi, apakah Suster Ngesot adalah korban dari suatu ketidakadilan? Mungkinkah dia terjebak di antara dua dunia, mencari balas dendam? Memang benar, Suster Ngesot bukan hanya sekadar penampakan fisik,
tetapi lebih sebagai perwujudan dari energi yang belum selesai, yang ingin mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kematian mereka. Ada banyak energi negatif yang menghantui rumah sakit ini. Beberapa dari mereka belum bisa meninggalkan dunia ini karena kematian mereka yang tidak wajar. Ternyata, kematian para suster ini bukanlah kecelakaan biasa. Beberapa sumber mengatakan bahwa tragedi itu berkaitan dengan konflik internal di rumah sakit, dan mungkin ada pihak ketiga yang terlibat dalam kematian mereka. Menurut laporan tak resmi, beberapa suster yang bekerja di rumah sakit itu pernah menerima ancaman dari pihak atasan mereka yang merasa terancam dengan keberadaan mereka. Beberapa orang mengatakan bahwa pada malam kejadian, ada perawat senior yang dikorbankan dalam ritual yang tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak yang percaya suster ngesot adalah korban dari ketidakadilan yang mengarah pada kematian mereka. Mereka terjebak di dunia ini dan tidak bisa pergi dengan tenang karena adanya energi negatif yang masih mengikat mereka. Misteri kematian para suster ini belum sepenuhnya terpecahkan, tapi satu hal yang pasti, suster ngesot bukan hanya sekadar legenda atau cerita hantu belaka. Dia adalah simbol dari kematian yang tidak adil, sebuah jiwa yang terperangkap antara dunia hidup dan mati, dan jika kalian tidak berhati-hati, kalian mungkin akan menjadi bagian dari kisah kelam yang terus menghantui tempat ini. Mengungkap korban suster ngesot, sejarah yang hilang. Setelah kita menyelami kisah tragis suster ngesot, kita akhirnya sampai di penghujung cerita ini. Namun, apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi di balik kematian para suster yang tak terungkap? Ataukah kisah ini hanya bagian dari sejarah kelam yang sengaja disembunyikan? Selama ini, kita hanya mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang arwah penasaran yang merangkak di malam hari. Kita hanya melihat sosok yang menyeramkan, tetapi sedikit sekali yang benar-benar memahami apa yang mereka alami, siapa mereka, dan apa yang mereka inginkan dari kita. Suster ngesot adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita horor. Mereka adalah korban dari ketidakadilan dan kematian yang tidak wajar. Dan mungkin mereka bukan hanya mencari pembalasan, tetapi juga sebuah keadilan yang belum pernah mereka dapatkan semasa hidup mereka. Fakta-fakta ini mungkin tidak bisa dibuktikan dengan jelas, namun saksi-saksi yang selamat mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kematian biasa. Perasaan tidak aman dan ketidakadilan yang mereka alami seolah terperangkap dan akhirnya mengarah pada tragedi yang tak terungkap. Bahkan, beberapa korban konon tidak tahu mengapa mereka harus meninggal dengan cara yang begitu mengerikan. Apakah ini sebuah kejadian kebetulan? Ataukah ini adalah salah satu kisah kelam yang disembunyikan? Tentu saja sulit untuk menemukan kebenaran sepenuhnya. Namun, yang pasti, dampak dari peristiwa ini tidak hanya terasa oleh mereka yang terlibat, tetapi juga oleh para jiwa yang belum tenang, yang akhirnya menjadi suster ngesot. Kisah suster ngesot mengajarkan kita bahwa dalam setiap legenda, ada bagian yang hilang. Sebuah kisah yang tak pernah terungkap. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tetapi satu hal yang pasti, setiap kehidupan, setiap jiwa yang berjuang, harus mendapatkan keadilan. Semoga kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai kehidupan, berjuang untuk keadilan, dan menghormati mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap kisah yang kita dengar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dalam mengungkap kisah suster ngesot. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya yang akan kami sajikan. Sampai jumpa di video berikutnya.